Best Practice, Metode STAR, PPG dalam jabatan, kategori 1 gelombang 2, Universitas Mula Warman Samarinda. Tentang penulis, nama Wahyu Prasetyani Supraptoningsi SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 2 Berau. Dosen pembimbing, Profesor Dwi Nugroho Hidayanto MPD, dan Guru Pamong, Ibu Cut Nurjana Atasia SPD. Tujuan yang ingin dicapai, tujuan umum, peserta didik dapat mengembangkan etika bergaul yang baik dengan teman sebayanya. Tujuan khusus yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya etika bergaul dengan teman sebaya. Yang kedua, peserta didik mampu memilih unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan teman sebaya. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan cara untuk membina persahabatan. Situasi yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Peserta didik sering di kelas berbicara kasar dan bercandaan yang berlebihan, suka mengejek dan merendahkan temannya di kelas. Masalah tersebut berkaitan dengan kurangnya pemahaman peserta didik tentang etika yang baik dalam bergaul dengan teman sebayanya. Setelah mengidentifikasi masalah, dilakukan kajian literatur dan wawancara mengenai rendahnya etika bergaul dengan teman sebaya. Didapati beberapa penyebab rendahnya etika bergaul dengan teman sebaya, sehingga hal yang paling utama diselesaikan adalah rendahnya etika bergaul dengan teman sebaya. Mengapa praktik pembelajaran ini perlu dibagikan? Karena praktik baik ini penting untuk dibagikan, khususnya kepada peserta didik, orang tua, teman guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Kepada peserta didik sebagai bentuk pemahaman dan pengembangan, kepada orang tua sebagai bentuk masukan kepada orang tua, kepada rekan guru, praktik baik ini menjadi motivasi kepada rekan guru yang lainnya untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kepada teman sejawat, praktik ini dapat menjadikan referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Pada kepala sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan penilaian dalam proses pembelajaran dan kinerja guru. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Dalam praktik ini, saya berperan sebagai guru BK yang aktif, memberikan nasihat, motivasi, pemahaman, dan mengembangkan konsep diri yang benar, serta menyediakan fasilitas berupa informasi dan media yang menjembatani siswa untuk dapat memahami dan mengembangkan tentang etika yang baik dalam bergaul. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, peserta didik belum terlalu aktif. Yang kedua, peserta didik malu bertanya. Yang ketiga, terkendala dengan penggunaan mic Bluetooth yang koneksinya terganggu. Yang keempat, WiFi yang belum menjangkau sampai ke kelas. Yang kelima, LCD yang masih bergantian dengan guru lain. Yang keenam, guru BK tidak diberikan jam mengajar, jadi saya harus berkoordinasi dengan kurikulum dan guru mapel untuk meminjam jam pelajarannya. Siapa saja yang terlibat? Kepala sekolah sebagai pemberi izin, Wakakurikulum sebagai perantara dalam mengatur jadwal, Wakasapras sebagai penanggung jawab dalam pemberian izin penggunaan alat, guru mata pelajaran yang memberikan izin menggunakan jam pelajarannya, rekan guru sebagai operator Zoom, salah satu peserta didik yang bertugas sebagai kameramen, peserta didik kelas 11 ATPH 2 yang bersedia mengikuti pelaksanaan seluruh rangkaian praktik baik dengan tertib. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan wakakurikulum, mengkaji literatur dan melakukan wawancara kepada kepala sekolah, wakakurikulum, teman sejawat, dan wawancara ahli. Sebelum merumuskan solusi, saya melakukan kajian literatur dan wawancara untuk merumuskan solusi dan hasil yang didapat, strategi yang digunakan, layanan bimbingan klasikal, metode yang digunakan, PBL, media yang digunakan laptop LCD dan lain-lain, materi yang diberikan, slide PowerPoint sesuai dari akar masalah. Pendekatan dengan peserta didik kelas 11 ATPH 2, pelaksanaan praktik baik ini dilakukan pada tanggal 9 Januari 2023 jam 10.00 sampai 10.40 WITA. Strategi apa yang digunakan? Layanan bimbingan klasikal, metode problem-based learning, media PowerPoint dan video, alat handphone, laptop, LCD, tripod, dan kabel terminal. Kemudian siswa diajak mengerjakan LKPD yang telah dibuat dan dibagikan. Dan di akhir kegiatan, siswa diminta untuk menyimpulkan terkait materi yang disampaikan dan mengisi lembar penilaian evaluasi hasil. Bagaimana prosesnya? Tahapan awal atau pendahuluan membuka dengan salam, kehadiran, ice breaking, menyampaikan tujuan dan menjelaskan langkah-langkah. Yang kedua, tahap peralihan, menyampaikan persepsi dan menanyakan kesiapan. Yang ketiga,
tahapan inti menyampaikan materi, diskusi kelompok, presentasi, evaluasi untuk menyelesaikan masalah dengan metode PBL, mengerjakan LKPD, dan yang terakhir, tahapan penutup, kesimpulan, dan mengisi evaluasi. Siapa saja yang terlibat? Kepala sekolah sebagai pemberi izin, Wakakurikulum sebagai perantara dalam mengatur jadwal, Wakasapras sebagai penanggung jawab dalam pemberian izin penggunaan alat, guru mata pelajaran yang memberikan izin menggunakan jam pelajarannya, rekan guru sebagai operator Zoom, siswa sebagai kameramen, dan seluruh peserta siswa kelas 11 ATPH 2 yang bersedia mengikuti seluruh rangkaian dengan baik dan tertib. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi? Yang pertama, sarana dan prasarana seperti handphone, laptop, LCD, speaker, mic Bluetooth, kabel, terminal, tripod, dan ATK pendukung lainnya. Yang kedua, biaya, kuota internet dan paket Zoom premium, biaya konsumsi, biaya mempersiapkan reward, biaya penggunaan jasa pendukung, kameramen, dan lain-lain. Yang ketiga, waktu, penggunaan jam pelajaran tanaman sayuran untuk pelaksanaan kegiatan praktik baik. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari aksi yang dilakukan setelah pelaksanaan praktik baik dapat dilihat dari perubahan pemahaman peserta didik mengenai etika bergaul dengan teman sebaya. Perubahan sikap pun terlihat, peserta didik jadi lebih menghargai arti sebuah pertemanan, dan peserta didik dapat menjaga perkataan sesama teman sebaya. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Secara kognitif yang dituangkan dalam LKPD hasilnya rata-rata baik, secara efektif yang dituangkan dalam penilaian evaluasi proses hasilnya rata-rata baik, secara psikomotorik yang dituangkan dalam penilaian evaluasi hasil nilainya rata-rata baik. Hasil dari layanan yang diberikan ini dapat dikatakan efektif dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik secara menyeluruh terkait dengan etika bergaul dengan teman sebaya. Mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Yang pertama, peserta didik terlihat senang dan bersemangat karena sekarang lebih memahami etika bergaul yang baik sesama teman sebaya. Yang kedua, orang tua. Kegiatan ini membawa perubahan sikap peserta didik dan sekarang peserta didik memiliki banyak teman. Yang ketiga, rekan guru, pemberian materi sudah sangat baik dan mudah dipahami peserta didik. Rekan sejawat, pemberian materi sudah tepat sasaran karena permasalahan tersebut banyak terjadi dan sudah ada perubahan perilaku peserta didik yang menjadi lebih baik. Yang terakhir, kepala sekolah, layanan yang diberikan sudah baik dan harapannya peserta didik dapat mengaplikasikan materi yang sudah disampaikan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, rekan guru, bimbingan dan arahan dari dosen, guru pamong, serta keterlibatan yang baik dari peserta didik kelas 11 ATPH 2, metode dan media inovatif yang sudah dipersiapkan dan digunakan juga dapat membuat kegiatan pembelajaran peserta didik ini menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Adapun hambatan yang dialami dalam pelaksanaan praktek aksi baik yaitu mic Bluetooth yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mengganggu hasil akhir. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dalam memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, perlu dilakukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan fokus. Dimulai dengan identifikasi masalah, agar yang dilakukan tepat sasaran dapat bermanfaat bagi peserta didik, perlu melakukan analisis permasalahan yang dialami oleh peserta didik, menganalisis solusi yang akan diberikan, membuat rancangan pembelajaran yang baik dan matang, serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Sekian paparan best practice dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 11 ATPH 2. Sebelum saya menerima materi tentang etika bergaul dengan teman sebaya, saya tidak tahu cara bergaul dengan teman sebaya dengan baik. Tetapi setelah saya mendapatkan materi tentang bergaul dengan teman sebaya, saya dapat bergaul dengan teman sebaya saya dengan baik. Bagi saya materi tersebut membuat saya sangat bermanfaat bagi saya tentang materi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua merasa sangat senang setelah
menerima materi dari Ibu Wahyu, anak saya mengalami banyak perubahan sikap dan alhamdulillah sekarang anak saya mulai mendapatkan banyak teman. Saya selaku rekan kerja Ibu Wahyu Prasetyani. Menurut saya, apa yang beliau tampilkan sangat bagus dari segi bahasa, penguasaan materi, dan materi itu mudah dipahami oleh peserta didik. Semoga kedepannya materi yang disampaikan dapat merubah perilaku negatif peserta didik menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku teman sejawat Ibu Wahyu, menurut saya materi layanan etika bergaul dengan teman sebaya yang disampaikan sudah cukup sangat baik karena permasalahan tersebut sering terjadi pada peserta didik. Karena etika ini terkadang kurang diperhatikan peserta didik, terutama berbicara terhadap guru dan teman-teman. Harapan saya setelah pemberian materi layanan klasikal ini akan ada perubahan sikap maupun perilaku jauh lebih baik lagi terhadap peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SMK 2 Berau, menurut saya materi yang diberikan sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun harapan saya selaku Kepala Sekolah ya, artinya anak-anak itu bukan berarti etika bergaulnya tidak ada, tetapi mungkin perlu ditingkatkan, diberikan semacam wejangan-wejangan bagaimana mereka bisa meningkatkan etikanya yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, etika juga ada kaitannya dengan bergaul dengan sesama teman, ya, misalnya etika berbahasa, menyampaikan sesuatu kepada teman yang sopan dan yang santun, sehingga teman yang lain itu bisa memahami apa yang kita inginkan dan berkesan baik kepada yang bersangkutan. Itu saja mungkin harapan saya, mudah-mudahan anak didik kita ini lebih berprestasi lagi. Terima kasih. Setelah saya kemarin mengikuti layanan klasikal, Mirna sudah mengalami perubahan, tidak berbicara kasar lagi, terus juga dia mudah bergaul dengan teman-teman di sekitarnya. Ya, jadi dia nggak memiliki teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Prasetyani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Mula Warman. Berikut video PPL Aksi 2 saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, kita bisa bertemu lagi di sini, kita bisa berkumpul lagi. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa aja? 3 orang. Habib sama Kenny. Kenny apa keterangannya? Alpa. Habib izin sakit ya tadi ya. Oke. Hari ini Ibu akan melakukan layanan seperti minggu lalu ya. Sebelumnya kita akan melakukan ice breaking. Biar relax, biar lebih konsentrasi. Jadi ice breakingnya kita simple, kita cuma main tepuk. Jadi pada saat Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ibu bilang siang, silakan kalian tepuk tangan 2 kali. Dan pada saat Ibu bilang malam, kalian tepuk tangan 3 kali. Oke, paham? Oke, kita coba. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, paham berarti ya? Lanjutkan tujuan khusus. Di sini Ibu akan memberikan materi layanan. Jadi sebelumnya Ibu akan menyebutkan dulu tujuan khususnya. Yang pertama adalah agar kalian dapat mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya etika dalam bergaul.
Oke. Yang kedua, dapat memilih unsur etika yang perlu diperhatikan dalam bergaul. Dan yang ketiga, agar kalian dapat menerapkan cara membina persahabatan dengan baik. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan. Jadi dalam materi layanan ini ada beberapa langkah. Yang pertama, layanan akan dilaksanakan selama 40 menit. Ya. Yang kedua, guru akan menyajikan, ibu akan menyajikan materi layanan. Selama pemberian materi diharapkan peserta didik fokus dan mencermati. Jadi ibu harap 40 menit ini kalian fokus dengan apa yang ibu sampaikan. Paham? Oke. Oke, sebelum masuk ke materi, ini ada video yang akan ibu tunjukkan ke kalian. Jadi kalian simak dulu ya. Ingatkah engkau akan luka kita saat masih bersama? Ku jadikan kenangan terindah di dalam hidupku. Meski nanti hanya bayarmu yang kan menghiasi hari-hariku. Langkah-langkah kegiatan. Jadi sebelum masuk ke inti materi, ibu akan jelaskan dulu langkah-langkah kegiatan. Pertama, materi akan disampaikan melalui PowerPoint dan nanti akan ada diskusi kelompok ya. Kita masuk ke materi. Jadi judul dari materi layan ibu ini adalah rendahnya etika dalam bergaul. Yang pertama adalah materinya faktor penyebab rendahnya etika bergaul. Faktor rendahnya etika bergaul itu yang pertama adalah kondisi mental yang relatif labil. Yang kedua, tingkat pendidikan. Selanjutnya adalah kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ya. Silahkan kalian membentuk kelompoknya. Sudah tahu kelompoknya? Oke, silakan bentuk kelompoknya sekarang. Ya. Jadi ini ada lembar diskusi kelompok. Lembar diskusi ini ibu bagikan. Nanti silakan dikerjakan dan didiskusikan. Ibu kasih waktu hanya 3 menit. Setelah itu nanti silahkan satu orang kelompok perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Oke, silahkan. Ada yang sudah? Siapa yang presentasi? Saya aja, Bu. Oke. Sudah? Siapa yang presentasi di sini? Maju ke depan dan presentasikan. Ya, Rizka silakan. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengapa etika dalam pergaulan itu sangat diperlukan. Menurut kelompok kami itu sangat diperlukan karena kita dapat memilih teman yang tepat atau teman yang memberikan nilai positif kepada kita dan lingkungan kita. Oke, kita kasih aplaus dulu. Ini buat Rizka. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya siapa yang presentasi? Oke, silakan maju. Bentar, siapa? Ya, silakan. Kita aplaus dulu. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberikan pendapat yang lain? Memahami satu sama lain antara teman. Oke, silakan. Ini. Terima kasih ya Elisa ya. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Silakan Maria. Berdiri ya.
perilaku dalam bergaul, kita juga harus memiliki batasan agar kita bisa mengembangkan diri kita di dalam lingkungan dan di sekitar kita. Gimana yang lainnya? Setuju dengan pendapat kelompoknya Maria? Setuju. Ada tambahan lain? Siapa tahu ada yang mau menambahkan? Kelompoknya Rizka ada yang mau ditambahkan? Mirna? Pinkan ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Oke, kita kasih aplaus dulu buat kelompoknya. Oke, ini tadi sudah ada perwakilan teman dari beberapa kelompok yang memberikan diskusi kelompoknya, ya. Pertanyaannya tadi adalah mengapa etika dalam pergaulan itu sangat diperlukan. Menurut kalian sangat perlu apa tidak? Sangat perlu. Hentikan dulu video ini ya dari materi yang Ibu kasih tadi. Kamu tahu kenapa aku begitu bahagia? Karena setiap detik waktu yang aku punya, kamu selalu datang memberi senyuman. Aku tak tahu, jika tak ada kamu di sampingku, mungkin hati ini akan risau menantimu. Yang jelas, terima kasih sudah menemani hari-hariku, teman. Terlukis indah raut wajahmu dalam benakku. Oke. Tadi kita udah diskusi kelompok kan, sekarang adalah waktunya kita mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti masing-masing kelompok, masing-masing kalian mengisi lembar kerja yang Ibu bagikan. Berapa? Ya, nanti tolong diisi dan ditulis namanya. Segera ya. Nanti dikumpulkannya satu orang aja yang mengumpul dan silakan kumpulkan ke depan. Ya, kurang berapa? Kesimpulan dari materi ini adalah etika dalam pergaulan itu sangat penting karena dimana kalian apapun yang kalian lakukan, etika itu harus kalian junjung paling tinggi biar semua berjalan sesuai dengan asas manfaatnya masing-masing. Di balik dari LKPD yang kalian kerjakan, coba dibalik. LKPD yang kalian kerjakan balik. Di baliknya itu ada lembar evaluasi. Silahkan dikerjakan. Di situ kan ada berilah tanda centang pada kolom pertanyaan di bawah ini. Ya, evaluasinya diisi. Kalau sudah, silakan dikumpulkan dengan satu orang temannya yang ada di kelompok dan silakan kumpulkan ke Ibu. Sudah, oke. Jadi mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan tentang topik layanan etika bergaul dengan teman sebaya. Mudahan aja semoga minggu depan kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan, kita bisa berkumpul lagi di sini dan Ibu bisa menyampaikan materi-materi yang lebih bermanfaat untuk kalian. Kita belajar Pancasila.